Baik, jadi lihat ini. Saya punya kipas yang dipasang di dalam saluran di sini dan mesin asap yang dipasang di belakangnya. Dan yang bisa saya lakukan adalah meniupkan udara melalui kipas dan kita seharusnya mendapatkan aliran asap yang keluar dari nozzle ini. Sekarang, saya akan memberikan demo singkat untuk Anda. Saya seharusnya bisa membelokkan udara sedikit dengan sepotong busa ini. Jadi, mari kita nyalakan. Oke, semoga kamu bisa melihat asapnya dibelokkan oleh potongan busa itu. Tapi lihat apa yang terjadi saat saya menggunakan permukaan melengkung dan meletakkannya dekat dengan aliran udara. Kamu seharusnya bisa melihat dengan jelas udara tertarik ke bawah di sekitar bagian luar lengkungan itu. Dan ini disebabkan oleh sebuah efek yang disebut efek Coanda. Jadi, apa itu efek Coanda? Ketika udara atau fluida lain keluar dari nozzle dengan kecepatan tinggi, ia akan menarik molekul-molekul di sekitarnya saat menyebar ke udara diam di sekitarnya. Namun ketika sebuah permukaan diletakkan dekat dengan aliran tersebut, udara di antara permukaan dan aliran cepat itu akan ikut terbawa bersamanya. Hal ini menyebabkan zona bertekanan rendah di antara udara yang bergerak cepat dan permukaan, dan udara atmosfer di sekitarnya di atasnya akan menekan aliran tersebut, sehingga menempelkannya pada permukaan yang melengkung. Jadi Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana saya akan menggunakan efek Coanda ini untuk menghasilkan dorongan dan mengangkat drone dari tanah? Nah, jika Anda mencari drone efek Coanda di Google, Anda akan melihat banyak hasil yang terlihat seperti piring terbang. Dan pada awalnya, sepertinya ada baling-baling di tengah yang meniupkan udara langsung ke bawah untuk menghasilkan daya angkat. Tapi sebenarnya tidak ada lubang di tengah drone berbentuk piring terbang ini. Sebaliknya, aliran udara dari baling-baling mengalir di bagian luar kubah dan mengikuti bagian luar lengkungan karena efek Coanda. Sekarang, benda-benda ini memang keren, tapi saya sebenarnya tidak terlalu melihat manfaat dari memasang kubah berbentuk mangkuk di bawah baling-baling. Lebih baik udara dari baling-baling mengalir langsung ke bawah saja. Jadi, daripada menggunakan baling-baling, saya ingin menggunakan impeller, yang pada dasarnya akan meniup udara langsung keluar secara horizontal dalam bentuk cakram dan menggunakan efek Coanda agar udara mengikuti bagian luar lengkungan kubah. Jadi, mari kita cetak beberapa impeller dengan printer 3D. Karena saya tidak tahu jenis impeller seperti apa yang paling cocok untuk menggantikan baling-baling, saya mencetak berbagai jenis impeller untuk diuji. Beberapa tidak tahan terhadap RPM motor, dan beberapa terlalu membebani motor. Akhirnya, saya memilih desain ini karena konsumsi arusnya relatif mirip dengan baling-baling drone. Langkah selanjutnya adalah membuat kubah melengkung yang akan dipasang di bawah impeller untuk mengarahkan udara ke bawah demi menghasilkan daya angkat. Sekarang saya akan mencetak kubah tersebut dengan printer 3D, karena ini adalah solusi tercepat dan termurah bagi saya saat ini. Agar hasil cetak 3D-nya seringan mungkin, kubah ini harus dibuat berongga. Tapi hampir mustahil untuk mencetak ini dengan printer 3D FDM biasa, karena ada bagian menggantung yang sangat besar di bagian tengahnya. Dan bahkan dengan material penyangga, akan sangat sulit untuk mencetak dengan lapisan yang sangat tipis seperti ini. Jadi saya telah mencetak kubah uji ini dalam dua bagian, dan dengan berat 83 gram ditambah garis lapisan yang tegak lurus terhadap aliran udara, itu tidaklah ideal. Jadi rencana saya berikutnya adalah memotong kubah itu menjadi irisan seperti kue. Dengan cara itu, saya bisa mencetak kubah itu dengan printer 3 dimensi dalam 8 bagian dan menempelkannya ke hub tengah. Ini menghemat cukup banyak berat dan saya tidak yakin bisa dibuat lebih ringan lagi dengan teknik pencetakan 3 dimensi. Langkah berikutnya adalah memasang motor dan impeller ke kubah dan melihat apakah udara benar-benar diarahkan ke bawah karena efek Coanda. Dan ini terlihat cukup menjanjikan. Lalu saya menyiapkan alat uji dorong dengan motor dan baling-baling drone konvensional untuk mendapatkan data kontrol.
Pengaturan ini menghasilkan dorongan sebesar 10,28 Newton sambil mengonsumsi 346 watt. Kemudian saya mengganti baling-baling dengan impeller dan memasangnya ke kubah. Ini menghasilkan dorongan sebesar 1,84 Newton sambil mengonsumsi 324 watt. Itu sangat mengecewakan. Tapi setidaknya ini terlihat keren dalam gerakan lambat. Jadi, mari kita lanjutkan pembuatannya. Mengulang pembuatan kubah 3 kali lagi tidak terlalu menyenangkan dengan semua uap lem CA itu. Tapi setidaknya, saya tidak memilih menggunakan tabung serat karbon ringan untuk lengannya, yang akan membutuhkan pemotongan dan menghasilkan debu serat karbon. Selain itu, saya mendaur ulang motor dari drone yang masih berfungsi untuk membuat benda ini. Setelah lengannya dipasang ke kubah dan disusun membentuk quadcopter sesuai rancangannya, bentuknya seperti formasi lampion Tiongkok, atau seperti beberapa mangkuk salad. Dengan elektronik yang sudah terpasang dan motor-motor yang sudah disolder, saatnya memasang impeller dan melihat apakah benda ini bisa terbang. Oke, ini dia uji coba pertama drone efek Coanda. Itu lumayan berhasil. Drone ini butuh throttle penuh untuk bisa terbang, jadi saya agak khawatir motornya akan kepanasan. Salah satu impeller longgar di motor, jadi saya akan pergi dan mengencangkannya, serta membiarkan motor-motornya sedikit mendingin. Itu adalah penerbangan yang sangat singkat. Tapi saya punya firasat motor-motornya akan cukup panas, karena tadi saya menggunakan throttle penuh hanya untuk mengangkatnya dari tanah. Jadi drone-nya memang bisa terbang, tapi tidak terlalu bagus. Berat total drone ini 890 gram dan hanya mampu menghasilkan sekitar 750 gram daya dorong. Jadi drone ini hanya bisa melayang dalam efek tanah dengan throttle penuh, yang membuat motor-motornya cepat panas. Lalu saya memutuskan untuk mencoba desain impeller yang berbeda, tapi tetap tidak berhasil. Termasuk desain aneh ini yang membuat motor tetap lebih dingin, tapi sama sekali tidak meningkatkan daya dorongnya. Lalu saya mencoba mengurangi beratnya dengan menerbangkannya dengan baterai yang diletakkan terpisah dan dihubungkan lewat kabel ekstensi. Tapi lagi-lagi, pesawat itu masih kesulitan untuk keluar dari efek tanah. Jadi menurut saya, beberapa uji coba penerbangan itu berjalan cukup baik. Ini membuktikan bahwa Anda bisa menggunakan efek Coanda untuk membelokkan aliran udara horizontal ke bawah secara vertikal untuk menghasilkan daya angkat guna mengangkat drone. Namun, ini sangat tidak efisien. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada benda ini tetap tidak bisa keluar dari efek tanah. Bahkan tanpa beban baterai dan berbagai macam desain impeller yang sudah saya coba, saya bahkan tidak tahu sudah berapa banyak impeller. Begitu banyak impeller yang berbeda, masih ada tumpukan di sana. Sudut bilah yang berbeda, tinggi yang berbeda, diameter yang berbeda, jumlah bilah yang berbeda. Tidak peduli apa yang saya lakukan,
itu tetap saja tidak punya daya dorong yang cukup. Jadi saya pikir sebagai upaya terakhir untuk membuat benda ini bisa terbang masih menggunakan efek cuanda, tapi hanya menghilangkan impeller-impeller ini, saya akan menggunakan baling-baling drone konvensional. Saya perlu menaikkan motornya sedikit dan memasang semacam corong untuk mengarahkan udara dari baling-baling keluar. Dan kemudian, semoga itu masih akan menggunakan efek Wanda untuk menarik udara ke bawah, tetapi dengan cara yang sedikit lebih efisien. Bentuk yang lebih efisien untuk menghasilkan dorongan. Semua motor dilepas solderannya dan dilepas dari dudukannya, lalu dipasang ke ekstensi yang dicetak dengan printer 3D. Setelah dipasang kembali ke dudukan motor aslinya, motor-motor tersebut sedikit dinaikkan agar aliran udara baling-baling bisa keluar ke samping. Semua motor itu kemudian disolder kembali dan siap untuk uji terbang berikutnya. Baik, kita mulai percobaan terakhir dengan baling-baling konvensional. Oh, suaranya begitu halus. Oh, itu jauh lebih mudah untuk diterbangkan. Saya akan bilang itu adalah efek tanah yang buruk. Saya hanya menggunakan sekitar setengah throttle, jadi ini terbang jauh lebih baik. Jadi ini masih menggunakan efek Wanda, tapi terbangnya jauh lebih baik. Ini lepas landas pada sekitar setengah throttle. Oh, saya sangat senang. Saya senang, tapi juga kesal karena impeller saya tidak bekerja dengan baik. Mungkin terlihat seolah-olah ini sekarang hanya drone biasa, dengan beberapa benda seperti tomat besar yang dipasang di bawahnya. Tapi sebenarnya ini menghasilkan daya angkat karena efek Wanda. Diameter kubahnya jauh lebih besar daripada baling-balingnya. Dan karena itu, gaya dorongnya hanya bisa mengikuti permukaan melengkung. Satu hal yang saya perhatikan setelah beberapa kali penerbangan adalah ground effect yang kuat pada pesawat ini. Sebuah drone konvensional memang mengalami ground effect, tapi saya belum pernah menerbangkan drone yang bisa melayang di atas bantalan udara seperti ini. Drone ini memang bisa terbang keluar dari ground effect, tapi membutuhkan konsumsi daya yang jauh lebih besar, serta lebih mudah terguncang oleh angin. Saat saya melakukan riset untuk proyek ini, saya membaca di suatu tempat bahwa ternyata menggunakan efek Wanda untuk mengarahkan aliran udara drone ke bawah untuk menghasilkan daya angkat justru meningkatkan efisiensi drone. Namun, setelah menjalankan proyek ini, saya sulit mempercayainya. Namun, teorinya adalah udara yang bergerak cepat di atas kubah memiliki tekanan lebih rendah dibandingkan aliran udara atau udara diam di bawah kubah. Dan ini mendorong drone ke atas, mirip dengan cara kerja perbedaan tekanan di atas dan di bawah sayap pesawat terbang. Sekarang, ini mungkin saja terjadi jika Anda memiliki sistem propulsi yang sangat efisien, seperti desain yang benar-benar efisien, impeller, dan juga mungkin kubah dengan ukuran yang berbeda. Jika Anda memperbesar diameter kubah, Anda akan meningkatkan luas permukaan yang akan membuat efek perbedaan tekanan itu menjadi lebih besar, sehingga akan mendorong ke atas sedikit lebih banyak. Juga, saya berasumsi Anda harus membandingkannya dengan drone dengan berat yang serupa, sehingga berat kubahnya bisa diabaikan. Karena jika saya melepas kubah-kubah ini, drone-nya akan jauh lebih ringan. Bahkan jika saya membuat ini menggunakan teknik vacuum forming atau serat karbon atau sesuatu seperti itu, massa tambahan itu tetap saja menurunkan efisiensi, saya kira, dari drone tersebut.
Selain itu, karakteristik terbang benda ini saat angin kencang atau pada kecepatan tinggi mungkin bakal kacau sekali. Benda ini bukanlah yang paling aerodinamis. Saya benar-benar terkesan dengan efek ground effect yang dialami drone ini. Ada bantalan udara yang sangat kuat yang membuatnya melayang. Dan yang saya penasaran adalah apakah aliran udara yang mengelilingi bagian atas kubah pada drone konvensional saat aliran udara itu mengenai tanah akan menyebar keluar. Tapi dengan ini, saya penasaran apakah sebagian aliran udaranya masuk ke bawah kubah dan seolah-olah memberikan tekanan di bawahnya. Saya tidak yakin persis bagaimana caranya. Apakah itu benar-benar berhasil? Tapi bantalan udara yang membuatnya melayang di atas efek tanah itu benar-benar kuat. Akan menarik untuk melihat apakah ini bisa dimodifikasi menjadi semacam hovercraft efek tanah. Jadi efek Wanda, efek tanah, hovercraft. Dan juga melihat apakah itu masih membutuhkan giroskop untuk stabilisasi. Karena hovercraft tidak memerlukan stabilisasi aktif. Mereka hanya melayang di atas bantalan udara dekat tanah. Jadi itulah dia, sebuah drone yang menggunakan efek Wanda untuk propulsi. Agak mengecewakan bahwa impeller-impeller ini tidak bekerja lebih baik dari yang saya kira. Saya benar-benar ingin membuat benda ini bisa terbang dengan baik dan kemudian membandingkan efisiensinya dengan drone konvensional. Namun, di tengah-tengah proyek ini, saya sadar bahwa tidak mungkin ini bisa dibandingkan dengan efisiensi drone konvensional. Efisiensinya sangat buruk. Tapi saya memang banyak belajar dan saya pasti ingin mengeksplorasi efek ground effect ini lebih jauh lagi. Jika Anda menikmati video ini, akan sangat bagus jika Anda bisa memberikan jempol di bawah ini. Jika Anda baru di channel saya dan ingin melihat lainnya, proyek drone gila lainnya, silakan klik subscribe di bawah ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para Patreon saya yang telah mendukung saya di patreon.com. Kalianlah yang membuat proyek-proyek ini menjadi mungkin. Jadi terima kasih banyak atas dukungan kalian dan saya akan bertemu kalian di proyek berikutnya. Sampai jumpa.